Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Khairul Mutahharoh dengan NIM 060, Erdin Maulana dengan NIM 090, Khairuman Tabroni dengan NIM 070, dan saya sendiri Muhammad Fakihuddin dengan NIM 051. Kelompok kami akan mempresentasikan materi tentang teori perilaku produsen. Dalam materi ini terdapat beberapa pembahasan. Yang pertama, produktivitas dan biaya. Yang kedua, teori biaya produksi. Yang ketiga, hubungan antar produk. Yang keempat, biaya produksi dalam jangka pendek. Dan yang kelima, biaya produksi dalam jangka panjang dan teorema amplop. Yang pertama, kita akan membahas mengenai teori biaya produksi. Biaya produksi merupakan semua pengeluaran yang dilakukan perusahaan untuk memperoleh faktor-faktor dan bahan-bahan mentah yang akan digunakan untuk menciptakan barang-barang yang diproduksikan perusahaan tersebut. Biaya produksi dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada biaya eksplisit dan biaya implisit. Biaya eksplisit merupakan pengeluaran dengan uang untuk mendapatkan faktor produksi dan sejumlah bahan mentah. Biasanya kita dapat melihat dalam laporan keuangan seperti biaya listrik, telepon, dan air. Kemudian biaya implisit. Biaya implisit merupakan biaya kesempatan pembayaran yang ditaksirkan dan sulit diukur dengan sejumlah uang tertentu seperti keahlian wirausaha pemilik perusahaan, modal sendiri yang digunakan dan dibangun perusahaan yang dimilikinya. Kemudian biaya produksi dibedakan dalam dua jangka waktu. Yang pertama jangka pendek dan juga jangka panjang. Jangka pendek merupakan jangka waktu di mana sebagian faktor produksi tidak dapat ditambah jumlahnya, sedangkan jangka panjang di mana semua faktor produksi dapat mengalami perubahan. Kemudian produktivitas dan biaya. Keputusan tingkat produksi senantiasa berkaitan dengan tingkat faktor produktivitas faktor-faktor produksi yang digunakan. Produktivitas yang tinggi menyebabkan tingkat produksi yang sama dapat dicapai dengan biaya yang lebih rendah. Dengan kata lain, produktivitas dan biaya mempunyai hubungan terbalik. Jika produktivitas semakin tinggi, biaya produksi akan semakin rendah. Begitu juga sebaliknya. Pembahasan kedua mengenai biaya produksi dalam jangka pendek. Dalam biaya produksi jangka pendek, kita akan mengenal dengan biaya total atau total cost, di mana biaya total merupakan seluruh jumlah biaya yang diproduksi. Biaya total didapat dari total fixed cost ditambah dengan total variable cost, di mana total variable cost merupakan keseluruhan biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh faktor produksi yang dapat diubah jumlahnya, misalkan tenaga kerja dan bahan baku. Sedangkan biaya tetap total merupakan keseluruhan biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh faktor produksi yang tidak dapat diubah jumlahnya, seperti mesin pabrik, tanah, dan bangunan pabrik. Gambar di atas menunjukkan apabila margin cost lebih kecil dari average variable cost, maka average variable cost akan menurun. Dan apabila margin cost lebih besar dari average variable cost, maka average variable cost akan naik. Dalam jangka panjang, semua biaya adalah variabel. Karena itu, biaya yang relevan dalam jangka panjang adalah biaya total, biaya variabel, biaya rata-rata, dan biaya marginal. Perubahan biaya total adalah sama dengan perubahan biaya variabel dan sama dengan biaya marginal. Dalam pembahasan di bawah nanti, S pada STC, SVC, SAC, dan SMC merupakan dimensi waktu jangka pendek, short run, sedangkan L pada LTC, LVC, LAC, dan LMC merupakan jangka panjang, long run. Cara meminimumkan biaya dalam jangka panjang. Yang pertama, karena perusahaan dapat memperluas kapasitas produksi, maka ia harus dapat menentukan kapasitas pabrik agar dapat meminimumkan biaya produksi. Yang kedua,
Dalam analisis ekonomi, kapasitas pabrik digambarkan dengan kurva biaya total rata-rata. Yang ketiga, sehingga dalam analisis meminimumkan biaya dapat dilakukan dengan memperhatikan kurva AC untuk kapasitas yang berbeda-beda. Biaya total jangka panjang adalah biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi seluruh output dan semuanya bersifat variabel. Biaya marginal adalah tambahan biaya karena menambah produksi sebanyak 1 unit. Perubahan biaya total adalah sama dengan perubahan biaya variabel. Biaya rata-rata adalah biaya total dibagi jumlah output. Kurva biaya rata-rata jangka panjang. Untuk memahami perilaku biaya dalam jangka panjang, kita harus memahami keterkaitan biaya jangka pendek dengan jangka panjang. Agar dapat memahaminya, kita mulai dengan kasus sederhana di bawah ini. Kita dapat lihat diagram kurva berikut ini. 1. Memproduksi dengan pabrik ukuran kecil yang dalam jangka pendek mempunyai kurva biaya rata-rata SAC1. Yang kedua, memproduksi pabrik ukuran sedang yang dalam jangka pendek mempunyai kurva biaya rata-rata SAC2. Yang ketiga, memproduksi dengan pabrik ukuran besar yang dalam jangka pendek mempunyai kurva biaya rata-rata SAC3. 2. Kurva biaya marginal jangka panjang. Teknik penurunan kurva biaya marginal jangka panjang dalam kurung kurva LMC dapat dipahami dengan mengikuti penjelasan diagram kurva 6. Diagram kurva 6 menunjukkan bahwa tingkat produksi di bawah OX unit akan menghasilkan SIC yang lebih besar dari LIC sehingga LTC lebih besar dari STC. Ekspansi lanjutan menyebabkan SIC lebih besar dari LIC atau STC lebih besar dari LTC, karena itu SMC lebih kecil dari LMC. Selanjutnya yang harus kita ingat adalah LMC akan memotong LIC pada saat LIC minimum. Hal itu terjadi ekspansi produksi sampai ke titik C. Karena itu kurva LMC harus menelusuri titik-titik B dan C. Dalam kurung, perhatikan garis putus-putus LMC. 3. Skala produksi ekonomis dan tidak ekonomis. Skala produksi ekonomis, economies of scale, adalah interval tingkat produksi di mana penambahan output akan menurunkan biaya produksi jangka panjang per unit. Sebaliknya, skala produksi tidak ekonomis, diseconomies of scale, adalah interval tingkat produksi di mana penambahan tingkat produksi justru menaikkan biaya produksi jangka panjang per unit. Hal tersebut menunjukkan bahwa dalam jangka panjang juga berlaku hukum LDR. Karena itu kurva LIC umumnya berbentuk huruf U. 4. Sudut kemiringan kurva biaya rata-rata jangka panjang dalam kurung kurva LIC. Diagram kurva 8 yang menunjukkan sudut kemiringan LIC mengarah ke kanan atas ini terjadi karena terlalu cepat terjadinya hukum LDR, sehingga setelah titik X perusahaan mengalami skala produksi tidak ekonomis. Kurva LIC seperti ini bisa terjadi pada perusahaan yang memiliki fungsi produksi skala hasil menurun dalam kurung DRS. Diagram kurva 8B menunjukkan sudut kemiringan LIC ke kiri, bahwa pada kurva LIC ini tersirat juga terjadinya hukum LDR, tetapi terjadinya sangat lambat. Perusahaan mengalami efisiensi sehingga skala produksi ekonomis saat jumlah produksi sudah sangat besar dalam kurung
0x kurva LIC seperti ini terjadi bisa terjadi bila fungsi produksi perusahaan memiliki karakter skala hasil menaik dalam kurung IRS. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.